Kita langsung ke Bang Haris. Bang Haris, kalau kita tahu bersama bahwa 20 tahun ke belakang Prabowo ditolak untuk datang ke Amerika Serikat. Namun sekarang posisinya Prabowo bisa bernafas lega dan diberikan visa untuk datang ke negeri Paman Sam. Anda melihat pengaruhnya seperti apa meskipun mendapat kecaman tajam dari senator di sana? Pengaruh buat siapa? Buat Indonesia dan juga buat dunia internasional. Dan mengapa bisa 20 tahun yang lalu ditolak Prabowo datang ke Amerika selama jangka waktu 20 tahun lamanya ini? Begini, kalau soal ketertiban dokumen secara formal dan legal, itu nggak ada yang berubah, sejauh yang saya paham. Ya. Bahwa dia diingat sebagai salah satu di antara yang lain, ya, bagian dari Orde Baru yang akhirnya memunculkan perubahan. Jadi perubahan yang terjadi di Indonesia itu memang harus ditindaklanjuti dengan cara menyelesaikan. Salah satunya soal-soal pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan di mana dia terlibat dalam penghilangan orang atau penculikan. Itu dugaan yang disebutkan dalam dokumen yang ada lambang Garudanya di Komnas HAM. Dan itu diketahui di dunia internasional sampai di UN, di Amerika ketika Amerika Leahy Law itu by the way ya, ngomong-ngomong, Leahy Law itu dibentuk undang-undangnya di Amerika itu karena salah seorang senator yang namanya Leahy itu menggunakan kasus Indonesia sebagai sebuah terobosan hukum untuk tidak menerima orang-orang yang bermasalah di tanah Amerika, di jurisdiksinya Amerika. Jadi Indonesia itu berkontribusi buat munculnya satu undang-undang yang disebut Leahy Law di Amerika itu. Jadi kalau Anda tanya sekarang balik ke pertanyaannya Andro tadi soal pengaruh, ya memang nunggu harus ada rejim kayak Donald Trump untuk bisa mendatangkan atau untuk welcoming orang seperti Prabowo. Dan sebenarnya juga nggak ada yang aneh sih kalau Prabowo hari ini datang ke Amerika. Kalau ditanya siapa yang undang, rejimnya pemerintahannya Trump, oh ya pantesan setipe mirip gitu. Jadi kalau dikecam ya sama internasional, ya Trump itu udah dikecam sama Merkel, udah dikecam sama EU, udah dikecam sama tentu aja sama dengan China dan Rusia juga saling mengecam soal main drama aja. Tapi sebetulnya memang Trump itu ya bermasalah dari sisi nilai-nilai kosmopolitanisme gitu ya, dan soal nilai demokrasi, rule of law, dia bikin kacau. Sama seperti pemerintahan kita hari ini. Jokowi bisa terima Prabowo itu artinya memang nggak ada standar juga dalam rejim untuk memelihara oposisi, yang oposisinya juga akhirnya mau masuk ke pemerintahan hari ini. Oke. Lalu kan bahasanya bahasa nasionalisme tentang dikerjasama dan lain-lain. Apa yang mau dikerjasamakan? Itu cuma undangan. Saya menduga bahwa tidak ada juga hal-hal diplomatis yang kontraktual. Tapi ini kan saling dalam dunia diplomasi itu kan ada juga bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa tentang bagaimana untuk memberikan tawaran kepada Cina, barangkali ngeganggu Cina, ngeganggu Rusia, atau mungkin dibiarkan Prabowo pergi ke Amerika supaya misalnya Cina melunak pada Indonesia atau apa. Ya mungkin ada kode-kode itu, tapi kalau melihat bahwa jadi maksudnya kita ingin memberi kode kepada Cina atau Trump punya maksud tertentu, Bang Haris? Ya semua saling beli, saling shopping dengan gestur-gestur undangan berangkat, itu ada gestur juga di sana dalam dunia politik internasional. Ini pasti ada respon satu dengan yang lain. Tetapi kalau berharap bahwa ini akan jadi sesuatu yang monumental, enggak juga lah. Trump juga masih nunggu pemilunya dia di bulan Desember. Indonesia juga sedang resesi. Jadi ada banyak faktor untuk kita mau melihat bahwa ini sesuatu yang melampaui nilai hak asasi manusia atau wipe out gitu ya. Kayak meminggirkan hak asasi, enggak. Ini catatan soal hak asasi manusia akan terus hidup dan akan terus dikejar. Bahwa ini dia bisa berangkat ke sana itu hanya sekedar bahwa ada sejumlah variabel kecil yang memungkinkan ini terjadi,
tetapi tetap mendapat kecaman. Dan siapa tahu barangkali saya juga dengar-dengar ada yang beberapa komunitas hukum di sana akan melakukan upaya-upaya, dan kita tahu meskipun Trump itu kalau bahasa analoginya kupingnya kecil, nggak mau dengerin orang, tetapi yang namanya mekanisme hukum di Amerika agak lebih mendingan dibanding Indonesia. Amerika juga kacau hukumnya dalam beberapa hal, diskriminasi, rasialisme itu juga ada. Tetapi dalam soal-soal seperti ini mekanismenya bisa jalan. Jadi kalau dari sisi wacana, dari sisi politis, ini semua berlangsung, berkontestasi, bahwa ingin, tadi Daniel bilang kita ingin bersuara, kita nggak ingin bersuara, kita ingin dihukum. Orang-orang yang bertanggung jawab pada persoalan pelanggaran HAM masa lalu, bertanggung jawab pada pelanggaran HAM yang berat, bahwa ada orang yang dihilangkan dan belum kembali ke keluarganya sampai hari ini, yang keluarganya masih nunggu, menua, dulu rambutnya hitam, sempat abu-abu, sekarang putih, nunggu anak-anaknya kembali, sebagian dari mereka bahkan sampai harus meninggal karena nunggu anaknya yang hilang. Kalau misalnya Prabowo pernah bilang bahwa saya pelakunya, tapi dia tahu. Kalau dia tahu, ya ungkapkan siapa yang melakukan. Gitu. Oke. Jadi menurut saya fisik kalau menghindar, menuduh ada aktivis HAM, keluarga korban ingin bersuara, tetapi dia menikmati kekuasaan para orang seperti Prabowo, ya. Ada banyak nama-nama lain yang terlibat pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, menikmati jabatan, tetapi menutup mulut, menganggap kita berisik. Menurut saya itu fisik. Jadi menurut saya, kalau memang kesatria, kalau memang nasionalisme itu harus berbasis kemanusiaan dan keadilan. Tunjukkan, itu baru kesatria. Itu baru yang namanya nasionalisme yang harus berisi. Bukan nasionalisme yang sekedar Baik, Bang Haris. menganggap ini kepentingan Indonesia. Saya cuma mau bilang, memang kalau orang mati untuk keadilan, itu bukan kepentingan Indonesia. Oke, dugaan pelanggaran HAM berat dan di blacklist selama 20 tahun di Amerika Prabowo. Nanti ditanggapi Bang Daniel usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.